Salam jumpa kembali dalam tutorial kali ini. Saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya kita membuat template kuesioner pada aplikasi Epidata. Tutorial sebelumnya saya sudah bagi terkait dengan bagaimana cara menginstal Epidata di laptop maupun komputer masing-masing. Nah, kalau sudah terinstall dia akan muncul di desktop seperti ini ya. Kalau kita klik, ini muncul tampilan seperti begini. Ada beberapa menu yang nanti kita akan gunakan dalam tutorial kali ini, yaitu menu Define Data, Make Data File, Chat, Enter Data, Dokumen, dan juga Export Data. Oke. Sebelum kita menggunakan aplikasi ini, alangkah baiknya kita pelajari dulu langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya. Oke. Saya besarin dulu. Oke. Ini ya. Ini adalah Epidata 3.1. Epidata ini merupakan salah satu program perangkat lunak untuk melakukan penginputan data dan juga pendokumentasian data. Epidata ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Epidata Association Odense Denmark, yang bisa dijalankan atau dioperasikan pada sistem Windows, Image, dan juga OS. Ya. Tujuannya apa? Tujuan dari Epidata ini adalah mendokumentasikan data yang tadinya secara tertulis menjadi data elektronik. Kemudian kenapa kita menggunakan Epidata? Ya. Epidata ini memperkecil peluang kesalahan dalam penginputan data. Kemudian dalam Epidata ini pun kita bisa melakukan kalkulasi dengan fungsi logika sederhana. Bisa kita gunakan perkalian, penjumlahan, pembagian, dan juga pengurangan. Nah, kemudian setelah data kita input, maka kita juga bisa melakukan pengeksporan data. Data yang tadi sudah kita entry di Epidata ini bisa kita dokumentasikan ke beberapa format yang lain, misalnya Excel, SPSS, SAS, Stata, ataupun The Best, dan juga yang lainnya. Ya. Oke. Kemudian perlu kita perhatikan dalam membuat template ini, ada 3 langkah utama yang harus kita lakukan sebelum proses pemasukan data atau input data. Adalah pembuatan template dengan 3 langkah ini, 3 hal ini, yaitu Define Data, Make Data File, dan juga Check. Nah, kalau kita lihat di Epidata tampilannya kayak gini ya. Define Data, Make Data File, dan juga Check. Nah, ini benar-benar harus kita lakukan sebaik mungkin. Jangan sampai ada kesalahan di sini, sehingga ketika kita lanjut ke menu Enter Data ini sudah tidak ada lagi kesalahan. Karena kalau kita sudah melakukan entry data, kemudian ternyata ada kekurangan struktur kuesioner yang kita buat di sini, di 3 menu ini, maka data yang tadi kita sudah enter itu akan hilang. Oleh karena itu, 3 langkah utama, yaitu Define Data, Make Data File, dan juga Check, ini harus kita lakukan secara benar. Yang pertama adalah Define Data. Define Data ini berfungsi untuk membuat struktur data kuesioner. Ekstensinya, kalau setelah kita membuat struktur kuesioner, setelah kita simpan, akan secara otomatis dia memberikan ekstensi .cache.
Misalnya kita menyimpan dengan nama latihan Epidata misalnya, maka secara otomatis dia akan tersimpan dengan latihan epidata.cache. Dalam melakukan define data ini ada dua prosedur yang harus kita benar-benar lakukan, adalah pembuatan variabel dan juga ruang entry. Nah, ini benar-benar harus kita buat. Kemudian ada beberapa persyaratan dalam membuat variabel. Ya. Yang pertama, variabel itu harus dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Kemudian variabel tersebut diawali dengan huruf, bukan angka. Contoh misalnya, variabel kita berikan nomor 1, variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan lain sebagainya. Nah, kita mesti harus menambahkan huruf di belakang angka itu. Misalnya kita menggunakan huruf V. Ini hanya simbol saja, boleh menggunakan huruf apa saja. Entah itu A, entah itu B, entah itu C, atau V, boleh-boleh saja. Ya, tidak harus V. Kemudian maksimal 8 karakter. Ya. Kemudian dalam membuat ruang entry, ada beberapa simbol yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk variabel yang jenis datanya berupa angka, maka simbolnya adalah tanda pagar. Ya. Simbolnya adalah tanda pagar. Oke, banyaknya tanda pagar ini sangat tergantung berapa digit angka yang mau kita entry. Oke. Kalau misalnya angka tersebut ada 3 digit, maka pagarnya 3 kali. Kemudian untuk variabel jenis data berupa huruf atau string, maka simbolnya kita menggunakan underscore atau garis bawah. Ini ya, garis bawah. Jumlah garis bawah ini mencerminkan jumlah digit huruf yang akan kita entry. Nah, misalnya hurufnya berjumlah 5, maka jumlah garis bawah ini juga sebanyak 5. Kemudian dalam membuat simbol tanggal, ya, simbol tanggal kita gunakan simbol ini ya. Oke, lebih kecil, kemudian DD garing MM garing YYY, kemudian tanda lebih besar. Ini mengartikan ini DD ini tanggal, bulan, ini tahun. Kemudian yang berikut untuk variabel yang berbentuk desimal, maka simbolnya adalah tanda pagar dan juga tanda titik. Nah, misalnya berat badan misalnya berat 7,25 kg misalnya. Maka kita buat struktur questionnaire ini, pagarnya adalah pagar titik pagar-pagar. Ini artinya 2 angka di belakang koma. Jumlah pagar tergantung berapa digit angka yang akan di-entry. Dan berapa digit angka di belakang koma yang akan di-entry. Ya. Kemudian keterkaitan antara variabel dengan ruang entry ini juga perlu kita perhatikan. Setiap ruang entry harus memiliki nama variabel. Ya. Setiap ruang entry harus memiliki nama variabel. Kemudian nama variabel harus berada satu baris sama dengan ruang entry. Kemudian yang berikut, variabel harus mendahului ruang entry. Misalnya, variabel kita adalah nama ibu. Tadi dikatakan bahwa variabel itu harus berada dalam kurung kurawal, ya. Oke, kurung kurawal. Kemudian sebaiknya variabel itu kita buat tanpa spasi. Karena kalau kita mau ekspor ke SPSS, maka SPSS itu dia menerima kalau variabel itu tanpa spasi. Ya, misalnya nama ibu. Maka kita buat dalam kurung kurawal. Nama ibu, kemudian karena nama ibu itu adalah bentuknya string atau huruf, maka kita menggunakan underscore atau garis bawah. Ini ya, jumlahnya sangat tergantung. Kita mau berapa? 10 atau 15 atau 5, terserah. Atau kita bisa rubah, misalnya ini merupakan variabel nomor 1, maka kita bisa tambahkan huruf di depan, entah itu huruf V atau huruf apa saja. Nah, kemudian
kita buatkan ruang entry-nya. Contoh lain misalnya umur ibu misalnya, ini pun harus kita buat dalam kurung kurawal ya. Umur ibu misalnya kita anggap saja 2 digit misalnya ya. Umur itu dalam bentuk angka, maka kita buatkan dalam bentuk angka, yaitu dengan simbol pagar. Karena 2 digit, maka kita buatkan 2 pagar. Kemudian di sebelahnya kita tulis tahun. Artinya umur ini dalam tahun. Atau kita, misalnya ini variabel nomor 2, maka kita bisa tambahkan V02A misalnya. Kemudian kita buatkan ruang entry-nya dengan simbol yang sesuai. Kemudian setelah kita buat ini, setelah semua struktur sudah kita buat, ruang entry-nya sudah kita buat, variabelnya sudah kita buat. Nah, jangan lupa kita save. Seperti biasa, file save as. Kemudian kita tuliskan nama filenya pada kotak file name, lalu klik save. Secara otomatis Epidata akan memberikan ekstensi .cas pada file template. Oke, kita langsung ke latihan saja. Supaya lebih paham, kita langsung ke latihan membuat struktur kuesioner. Semisal kita mempunyai kuesioner ini ya, contohnya ini ya, tentang kepuasan pasien. Ini salah satu contoh penelitian tentang kepuasan pasien. Bisa kita coba untuk membuatkan struktur kuesionernya. Ya. Kita buka Epidata ya. Oke. Nih. Untuk memulai Epidata ini kita buatkan ruang kerjanya. Ya. Kita boleh klik di sudut sini ada model kertas warna putih. Ya, ini. Atau kita bisa menggunakan ini ya, menu file, klik new, akan muncul ruang kerja. Oke, ini tadi kuesionernya ini. Kuesioner ini ada 2 bagian, yaitu bagian pertama yaitu tentang karakteristik, dan bagian kedua adalah pertanyaan mengenai kepuasan pasien. Jika kita sudah punya kuesioner dalam bentuk Word, ini lebih mudah, tinggal kita copy paste aja. Saya coba atur supaya bisa kelihatan ya. Ya. Oke. Nah, saya coba perbesar sedikit lagi. Oke. Ya. Yang pertama-tama adalah kita buatkan dulu topiknya ya. Tinggal kita copy aja. Copy, paste. Kita pastekan saja di sini ya. Oke. Kemudian langkah berikut kita buatkan variabelnya. Variabel yang pertama ini adalah nomor responden ya. Kita copy saja ini ya. Copy saja. Paste. Oke. Namun dalam membuat variabel ini tadi sudah dikatakan bahwa harus di dalam kurung kurawal, maka kita buatkan kurung kurawalnya. Dan juga tidak boleh ada spasi, maka kita buatkan tidak ada spasinya. Kita singkat menjadi no-res aja. Ini artinya nomor responden ya. Oke, kita tab biar rapi. Semisal responden kita sebanyak 200, maka kita bisa membuatnya 2 digit ya, 2 digit ya. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa kalau variabel itu berbentuk angka, maka simbolnya adalah pagar. Kalau variabel itu berbentuk string atau huruf, maka simbolnya berbentuk underscore atau garis bawah. Karena nomor responden ini berbentuk angka, maka kita buatkan dengan simbol pagar. Pagarnya adalah 3 ya. Kemudian yang berikut adalah kita bikin untuk bagian yang pertama adalah karakteristik responden. Kita copy aja ini ya, copy, kita paste aja.
Oke, di bagian karakteristik responden ini ada variabel name atau nama, ada variabel umur, ada variabel pendidikan, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Kita buat yang pertama adalah variabel nama, ya. Kita buatkan kurung kurawal, kita paste, kita tutup kurung kurawal. Kemudian kita buatkan ruang entry-nya. Oke. Karena nama ini berbentuk string, maka kita buatkan dengan underscore. Oke, kita bisa buat berapa karakter saja. Semisal kita buatnya sebanyak 10 atau 20 karakter, terserah. Oke, kemudian yang berikut adalah umur. Kita buatkan variabel umur, ya, dalam kurung kurawal umur. Maaf, umur. Oke, kemudian kita buatkan ruang entry-nya. Oke. Untuk umur ini dalam bentuk angka. Simbolnya adalah pagar. Oke, untuk membuat banyaknya pagar ini sangat tergantung umur responden kita. Misalnya kalau ada responden kita yang umurnya di atas 100, ya kita membuat digitnya juga sesuai jumlah itu. Tetapi anggap saja bahwa responden kita umurnya puluhan. Jadi kita buatkan pagarnya 2 aja. Ya. Kemudian yang berikut adalah pendidikan. Ya. Pendidikan. Kita buat dalam kurung kurawal, kita singkat saja menjadi didik. Didik, ya. Kemudian kita buatkan simbolnya. Oke. Simbolnya adalah pendidikan ini sudah ada kategori di sini, ya. Sudah ada kategori, yaitu 1 untuk tidak tamat SD, 2 tamat SD, 3 tamat SMP, 4 tamat SMA, dan 5 tamat PT. Maka di sini pagarnya adalah 1 saja, sangat tergantung pilihannya, ya. Tapi jangan lupa kita buatkan keterangannya, yaitu ini, ya. Kita copy aja ini, ya. Keterangannya harus kita buatkan. Oke. Nah, oke, kita rapikan. Kemudian yang berikut adalah jenis kelamin. Nah, kita singkat menjadi JK, ya. Kita buatkan dalam kurung kurawal. Terus kita buatkan ruang entry-nya. Di sini juga ada 2 pilihan, ya. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Maka pagarnya adalah 1. Oke, tinggal dia pilih. Nah, tinggal kita copy saja, ya. Copy biar cepat, ya. Copy saja. Kemudian kita rapikan, ya. Oke. Kemudian yang berikut adalah berat badan. Ini kita singkat menjadi BB, ya. Berat badan. Oke, kita buatkan ruang entry-nya. Berat badan ini biasanya dalam bentuk desimal, ya. Ada angka di belakang koma. Maka kita buatkan semisal puluhan dengan 2 angka di belakang koma. Pagar-pagar titik pagar-pagar. Nah, oke, kemudian yang berikut adalah tinggi badan, ya. Kita singkat menjadi TB. TB, ya. Nah, kemudian kita buatkan ruang entry-nya. Tinggi badan misalnya 175,20 misalnya. Maka kita buatkan ruang entry-nya adalah pagar-pagar-pagar titik pagar-pagar. Ya, untuk bagian A sudah selesai. Sekarang adalah bagian B, ya. Bagian B ini adalah kepuasan pasien. Kita copy saja bagian B, ya. Copy, kita paste aja di sini. Oke. Kemudian kita copy ini, ya, keterangan ini. Oke. Kita copy, kita atur dulu. Kita copy keterangannya, ya. Kita pastekan saja. Kemudian kita buatkan ruang entry untuk setiap jawaban pertanyaan ini.
Jika bentuk pertanyaan seperti begini, maka kita bisa buatkan dengan kode ini ya. Ini kan adalah pertanyaan bagian B, maka kita buat misalnya B titik 1, artinya B, pertanyaan B nomor 1 ini ya, pertanyaan B nomor 1. Kita buatkan ruang entry-nya. Nah, ruang entry-nya jelas di sini adalah pagarnya 1 ya. Pilihannya adalah cuman 1 sampai dengan 4 ya, maka pagarnya adalah 1. Oke, kemudian kita masukkan pertanyaannya ini ya. Oke ya, pertanyaannya ini ya, kita masukkan saja. Kemudian yang berikut, nomor yang kedua, kita buatkan B.2 ya. Oke, kemudian kita buatkan ruang entry-nya pagar lagi. Kemudian kita masukkan ini adalah pertanyaan yang kedua. Oke, kemudian kita buat lagi B.3 maaf, ini B.2 ya, B.3. Nah, kemudian pagar lagi. Oke, kemudian kita masukkan ini ya, pertanyaannya. Kemudian B.4, pertanyaan bagian B nomor 4 ya. Oke, pagar lagi. Kemudian kita kopikan aja pertanyaannya ya, kita pastekan. Oke, kemudian pertanyaan bagian B nomor 5, B.5 ya. Oke, kemudian kita kopikan lagi pertanyaan nomor ya, kita buat ruang entry dulu, kopikan lagi, pastekan pertanyaan nomor 5 ya. Nah, dengan demikian maka struktur kuesioner ini sudah kita buat, tapi kita cek lagi dulu, siapa tahu ada yang kurang pas, ada yang salah gitu ya. Kita cek dulu, kita pastikan ya. Oke, nah kalau kita merasa bahwa struktur kuesioner yang sudah kita buat ini sudah sesuai, maka kita bisa cek apakah ruang entry ini sudah benar kita buat. Kita bisa cek dengan kita klik di panah ini ya, make data file ini, kita cek ya. Kita klik preview. Nah, oke, ternyata ruang entry sudah bisa kita klik ya. Tetapi di sini belum bisa kita input, datanya belum bisa kita input ya, belum bisa kita input ya, hanya kita cek aja. Nah, kalau kita ingin kembali ke lembar kerja yang tadi, maka kita lihat pada sudut paling bawah ini ya, kita klik sudut paling bawah ini, bagian ini, karena kita belum save maka belum ada namanya ya. Oke, setelah kita sudah pastikan bahwa ini sudah benar, oke, sudah tidak ada yang salah lagi, maka langkah selanjutnya adalah kita save ya. Kita save, kita klik file, save as. Oke, kita simpan saja, misalnya di biar mudah saya simpan di desktop aja, tapi saya buat dulu foldernya ya, Epidata ya. Oke, saya simpan dengan nama latihan Epidata. Nah, ini ya, secara otomatis dia akan tersimpan dalam bentuk dengan ekstensi cache. Ini ya, kita langsung save aja. Oke. Ya. Oke, kita cek dulu apakah sudah tersimpan atau belum. Ini ya, tadi ada di sini ya. Oke, saya coba buka, ternyata sudah ada. Ini ya, latihan epidata.cache. Nah, artinya menu pertama sudah kita lakukan, menu define data sudah kita lakukan. Oke, ini ya. Selanjutnya adalah untuk menu make data file. Kita lihat dulu penjelasan untuk make data file. Jadi make data file ini tujuannya adalah membuat file dengan ekstensi rec.
Berbeda dengan tadi define data, kalau define data kita membuat struktur kuesioner dengan ekstensi cache. Nah, kalau make data file ini kita buat dengan ekstensi rec. File rec ini berguna untuk menyimpan database dan sebagai acuan untuk pembuatan cek dan juga enter data. Jadi kalau kita belum merubah file yang tadi, file define data tadi yang kita simpan dalam bentuk cache, kita belum rubah menjadi rec, maka langkah selanjutnya yaitu cek dan juga enter data belum bisa kita lakukan. Nah, kemudian setelah kita membuat file rec, sebenarnya sudah bisa langsung kita enter data, namun juga bisa kita lakukan cek dulu. Nah, karena bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang perlu kita buatkan batasan-batasan nilai yang boleh masuk, dan juga pertanyaan-pertanyaan tertentu yang membutuhkan ada lompatan. Bagaimana cara melakukan make data file ini? Oke, kita buka lagi Epidata yang tadi. Ya, kita langsung saja klik make data file. Ya, make data file. Dia akan muncul dua pilihan, sini ya, yaitu make data file dan juga preview data from. Klik saja make data file. Oke, akan muncul tampilan seperti begini. Kita langsung saja klik OK. Langsung saja klik OK. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan description-nya atau nama filenya. Namanya boleh sama dengan yang tadi ya, yang di define data tadi. Kita samakan saja, latihan Epidata. Oke, langsung saja klik OK. Nah, ini ya. Jadi setelah kita klik OK, maka dia akan muncul seperti begini. Artinya bahwa file rec ini sudah berhasil kita buat, latihan epidata.rec. Klik saja OK. Nah, setelah selesai ini, kita coba cek dulu apa benar sudah file rec yang kita buat itu sudah jadi. Oke, kita cek, ternyata sudah jadi. Ya, latihan epidata.rec sudah jadi ya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat cek. Ini ya, kita membuat cek. Oke, kita lihat penjelasan dulu di cek. Ini ya, menu cek ini tujuannya adalah membuat alur lompatan dan juga batasan minimal dan juga maksimal yang boleh masuk. Artinya kode-kode atau nilai-nilai tertentu yang sudah kita buat batasannya, itu yang boleh masuk. Nah, kemudian cek ini hanya bisa dijalankan jika template dan make data file telah selesai, ya. Jadi kalau make data file ini belum selesai, maka belum bisa kita buat cek. Oke. Tujuannya adalah, yang pertama adalah memudahkan dalam melakukan entry data. Kenapa? Karena telah dibuat alur lompatan yang jelas, sehingga secara otomatis kursor bergerak ke pertanyaan tertentu yang dituju, yang telah diprogram dalam cek. Nah, kemudian yang berikut adalah menghindari risiko salah ketik pada saat proses entry data. Ya, ini ya. Kemudian membuat enter data lebih cepat dan juga tepat. Syarat membuat program cek ini adalah data masih kosong, belum kita entry. Ya, kalau kita sudah melakukan entry kemudian kita membuat cek, maka data yang kita entry tadi itu hilang. Oke. Nah, di sini pada menu cek ini, kalau kita lihat di sini masih belum aktif ya, sini ya, masih belum aktif. Untuk mengaktifkan menu cek ini, maka kita harus close dulu lembar kerja kita ini. Kita close dulu. Ya, kita klik saja tanda silang yang ini. Ya, kita close saja. Oke, kemudian baru bisa terlihat bahwa menu cek ini sudah muncul. Ya. Kita langsung saja klik cek. Ya. Secara otomatis dia akan mengarahkan kepada data yang tadi kita simpan. Ya. Kita langsung buka saja data yang tadi. Ini. Kita langsung klik open. Dia akan muncul seperti begini ya. Oke. Di sini ada beberapa pilihan yang harus kita
isi sesuai dengan kuesioner kita. Nah, ada rank, ada jam, ada master enter, ada repeat, ada value label. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah rank dan juga mass enter. Ini ya. Rank ini artinya menunjukkan batasan nilai yang boleh masuk. Oke. Misalnya responden kita ada 200 orang, kita membuat nomornya mulai dari 1, maka jelas nomor responden kita adalah 1 sampai dengan 200. Maka kita buat batasan 1 sampai dengan 200. Artinya hanya angka 1 sampai dengan 200 yang boleh kita entry. Nah, angka di atas ini atau di bawah ini 0, angka 0 ataupun angka di atas 200 tidak bisa kita entry. Secara otomatis sistem akan menolak. Nah, kemudian yang berikut adalah jam. Jam ini adalah kita membuat lompatan, namun pada variabel ini tidak ada lompatan, maka tidak perlu kita buat. Nah, kemudian yang berikut adalah mass enter. Mass enter ini artinya bahwa variabel ini harus kita isi. Kalau tidak kita isi, maka kita tidak bisa lanjut ke variabel yang lain. Oke. Oleh karena itu kita aktifkan saja, ya. Oke. Nah, kemudian yang berikut adalah repeat. Repeat ini berfungsi jika variabel itu berulang. Dan ya, repeat ini tidak perlu kita aktifkan. Kita klik saja save. Oke. Kemudian kita ke variabel yang berikut adalah name. Name ini pun karena dia dalam bentuk string, maka tidak perlu kita aktifkan ranknya, tetapi yang kita aktifkan di sini adalah mass enternya saja. Oke, kita langsung klik save. Kemudian umur ini misalnya umur responden yang kita teliti kisaran antara 15 sampai dengan 35 tahun. Nah, kita buat ranknya di sini adalah 15 sampai dengan 35. Oke, nilai di luar ini tidak bisa kita entry. Oke, kemudian kita aktifkan lagi mass enternya. Yang lain kita abaikan, kita klik save. Pendidikan di sini ada 5 kategori, maka kita buatkan 1 sampai dengan ranknya 1 sampai dengan 5. Oke, kita aktifkan mass enter. Klik save. Kemudian yang bagian jenis kelamin ya. Bagian jenis kelamin. Bagian jenis kelamin ini hanya ada 2 ya, 1 laki-laki dan 2 perempuan, maka kita masukkan angka 1 sampai dengan 2, artinya hanya angka 1 dan 2 saja yang boleh masuk. Kita aktifkan mass enter, klik save. Berat badan ini tidak perlu kita aktifkan. Berat badan ini kita biarkan saja. Oke, kita aktifkan mass enter. Oke, klik save. Tinggi badan juga kita aktifkan mass enter saja ya. Klik save. Oke. Kemudian variabel kepuasan pasien. Ini kan sudah ada kategorinya di sini. Tingkatannya adalah 1 sampai dengan 4. Maka rank yang kita buat 1 sampai 4. Oke. Maaf. Ini ya, 1 sampai 4 ya. Mass enter kita aktifkan, klik save. Pertanyaan nomor 2 juga sama, 1 sampai 4, aktifkan mass enter. Oke. Kemudian pertanyaan 3 juga sama, 1 sampai dengan 4, kita aktifkan mass enter. Kemudian pertanyaan 4 juga sama, kita aktifkan mass enter ya. Pertanyaan 5 juga sama, kita aktifkan mass enternya. Oke, setelah selesai ini ya, setelah selesai maka kita klik close ya. Nah,
secara otomatis dia tersimpan. Oke. Nah, artinya sudah 3 menu utama yang kita lakukan, yaitu define data, make data file, dan juga check. Oke. Untuk selanjutnya kita melakukan enter data, ya. Kita klik saja enter data, ya. Oke. Dia akan muncul file yang tadi yang sudah kita buatkan dalam bentuk rect tadi, dan juga kita lakukan cek tadi. Dia akan muncul dengan otomatis, ya. Kita langsung klik saja open. Oke. Tadi kita sudah buat batasan bahwa nomor responden kita itu 1 sampai dengan 200. Oke. Maka angka yang bisa masuk di sini adalah 1 sampai dengan 200. Oke. Misalnya kita masukkan angka 201, nah, secara otomatis sistem akan menolak, ya, bahwa di sini ada pemberitahuan bahwa legal value are 1 sampai dengan 200. Artinya nilai yang bisa masuk di sini adalah 1 sampai dengan 200, ya. Nah, misalkan ini nomor responden 1 misalnya. Oke, kita klik saja tab. Oke. Misalnya yang berikut adalah nama. Nama misalnya kita isi saja responden kita yang pertama adalah Triana. Oke. Umurnya tadi kita batasi 15 sampai dengan 35 tahun. Misalnya kita isi 36 misalnya. Oke, ya. Ini pun secara otomatis sistem akan menolak karena sudah kita buat batasan tadi. Angka yang bisa masuk adalah 15 sampai dengan 35. 14 pun tidak mau, ya. Oke, harus minimal 15, ya. Kemudian pendidikan juga sama. Kita sudah buat batasan 1 sampai dengan 5. Ketika kita memasukkan angka yang lain, misalnya angka 6, sistem akan menolak, ya. Oke, misalnya dia Fitriana ini pendidikannya adalah tamat PT. Nah, kemudian jenis kelamin misalnya, ya. Kemudian jenis kelamin ini 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Tapi mungkin kita salah input, ya, 3 misalnya. Ini pun ternyata akan menolak, ya. Oke. Jenis kelamin misalnya perempuan, ya. Fitriana jadi perempuan. Oke. Berat badannya 89,50. Oke. Tinggi badannya 170,55. Oke. Kemudian untuk pertanyaan kepuasan di sini nomor 1 dia jawabannya adalah sangat puas, maka dia nilainya 4. Oke, kemudian nomor 2 dia jawab sangat puas. Oke, nomor 3 dia jawab tidak puas. Nomor 4 dia jawab sangat tidak puas. Nomor 5 dia jawab sangat puas, ya. Secara otomatis sistem akan memberikan konfirmasi bahwa kita harus melakukan save record, ya. Oke, kita klik saja save. Nah, setelah kita save, kita lihat di sudut kiri bawah sudah ada angka 1, artinya sudah ada 1 responden yang kita input. Oke. Kemudian kita ke responden yang kedua. Nah, misalnya ini responden 2. Kemudian namanya adalah Supri. Umurnya 24 tahun. Kemudian Didik, ya. Kita lihat misalnya di sini kan semisal kita belum isi.
kita ingin lanjut ke jenis kelamin, secara otomatis sistem akan menolak. Dia suruh isi dulu, ya. Secara otomatis sistem akan mengarahkan kita untuk mengisi dulu pilihan ini atau variabel ini. Oke, dia Supri ini tamat SMA misalnya, juga ya. Jenis kelaminnya laki-laki. Maaf, jenis kelaminnya laki-laki. Oke, berat badannya 65. Oke, kemudian tinggi badannya 159. Oke ya, ini dia jawab sangat puas, tidak puas, puas, sangat tidak puas, ini ya. Oke, nomor 5 dia jawab sangat puas. Oke, kemudian secara otomatis ya ada konfirmasi seperti begini. Kita klik save. Oke, kita lihat di bawah sudah ada 2 responden yang kita input. Oke, kemudian yang berikut misalnya nomor 3. Oke ya, nah, misalnya ini Yakobus. Oke, kemudian umurnya 30 tahun. Oke ya, ini ya, otomatis dia ya. Pendidikannya 1. Jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya 67,9, tinggi badannya 169,8, 167,88. Kemudian kemudian pertanyaan untuk kepuasan, yang pertama dia jawab sangat puas, yang kedua dia jawab puas, yang ketiga dia jawab tidak puas, yang keempat dia jawab sangat tidak puas, yang kelima dia jawab puas. Ya, kita klik save. Ini ya, sudah ada 3 responden yang kita input. Oke, kemudian nomor responden yang berikut adalah nomor 4 misalnya. Namanya adalah Sumarni. Oke, umurnya 29 tahun. Pendidikannya tamat PT ya. Jenis kelaminnya perempuan. Berat badannya 87,9. Nah, tinggi badannya 168,7 ya. Untuk jawaban kepuasan dia memilih untuk nomor 1, dia jawab 1, sangat tidak puas. Kedua dijawab 2, 3 dijawab 2, 4 dia jawab sangat puas, 5 dia jawab puas. Oke ya. Oke, kita save dulu. Artinya sudah ada 4 variabel yang sudah ada 4 responden yang kita input. Oke, nah setelah sudah kita input, kita boleh saja keluar ya. Kita boleh saja klik keluar ya. Oke, setelah ini kita anggap saja kita sudah selesai. Ya, maka kita close aja ya. Kita close aja. Nah, kemudian kita buka lagi Epidata. Oke, kita cek lagi di dokumen hasil inputan kita tadi ya. Oke, kita klik dokumen, kita lihat view data ya. Nah, kita buka latihan yang tadi ya, latihan Epidata React tadi, kita klik open. Nah, di sini ditampilkan sudah ada 4 ya. Sudah ada 4 yang kita input tadi.
Nah, tersimpan Triana, Supri, Yakobus, Sumarni, ya. Oke, artinya kita sudah berhasil menginput data. Nah, semisal ada tambahan lagi, misalnya ada tambahan lagi data yang harus kita input, kita tinggal lanjutkan aja. Kita klik enter lagi, kita buka data yang tadi, kita open, tinggal kita lanjutkan saja. Nah, misalnya 5 ya, 5 Faisal misalnya, umurnya 18 tahun. Oke, pendidikannya SMA. Oke, kemudian jenis kelaminnya laki-laki 1 ya, berat badannya 66, tinggi badannya 159. Oke, ini dijawab puas semua ya. Oke, ya, langsung klik save. Secara otomatis dia akan bertambah ya. Oke, setelah itu kita klik close. Oke, misalnya kita ingin mengkonfirmasi bahwa ada file yang kita salah input, ya, ada file yang kita salah input, maka kita buka tadi, enter data tadi, kita buka ya, misalnya file nomor nomor 3 ini salah input, atau misalnya file nomor 3 ini ingin kita hapus. Bagaimana caranya? Ya, setelah kita berada pada responden ini, kita klik saja tanda silang sini ya, delete record ya, delete record. Ini artinya kita menandai untuk kita delete, tetapi belum secara otomatis terdelete. Nah, setelah kita tandai nomor responden nomor 3 ini, kita tandai dengan kita klik delete record ini. Setelah itu kita close ya, kita close. Nah, kita close, kita klik save ya. Ketika kita close ini, dia akan muncul pemberitahuan untuk kita save. Kita klik saja save. Oke. Nah, untuk menghapus secara permanen, maka kita klik tools. Nah, kita klik tools, kita klik pack data file. Nah, kita klik pack data file. Nah, kita buka latihan tadi, kita klik open. Oke, maka di sini ada pilihan this will permanent remove record make as a delete. Nah, maka kita klik saja OK, artinya bahwa kita ingin data yang tadi benar-benar kita delete secara permanen. Kita klik saja OK. Nah, di sini dia memberitahu bahwa ada satu record yang ingin kita delete secara permanen. Kita klik saja OK ya. Nah, sekarang kita cek ya, kita buka tadi ini, kita buka yang baru ya, yang .rec ini, di open ya. Sudah tinggal 4 ya, artinya 1 tadi sudah berhasil kita delete gitu ya. Oke, nah ya, kita close. Selanjutnya kita coba untuk melakukan ekspor. Oke, bagaimana caranya? Kita klik ekspor data. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa ekspor ke The Base, kita bisa ekspor ke Excel, Stata, SPSS, SAS, dan juga kembali ke Epidata ya. Kita coba ekspor ke Excel dulu. Kita coba ya. Oke, mana yang harus kita ekspor? Nah, yang lama, old ini, yang lama, yang ada 5 responden tadi, atau yang baru ya. Kita coba yang baru tadi ya, ada 4 orang tadi, ada 4 responden tadi. Klik saja open. Oke, di sini ada pilihan
all record, atau kita ingin mengekspornya cuman beberapa responden saja, misalnya 1 dan 2 saja. Oke. Kemudian apakah semua mau kita ekspor? Kalau tidak, maka kita bisa hilangkan centangannya, ya. Oke, kita coba semua saja. Kemudian ini juga all. Oke. Kemudian kita langsung klik saja oke. Nah, ini ya, artinya 4 responden tadi sudah kita ekspor. Kita cek tadi ya, kita cek tadi ternyata sudah terekspor dalam bentuk Excel. Kita coba buka. Oke, kita coba buka. Nah, oke ya, kita coba buka, ternyata sudah terekspor ke dalam bentuk Excel, ya. Oke, kita coba ekspor ke bentuk yang lain. Oke, misalnya kita ingin file ini kita ingin ekspor ke SPSS. Nah, sebetulnya di sini ada pilihan SPSS, tetapi kalau kita ekspor langsung ke SPSS biasanya suka berat, ya. Jadi kita coba ekspor saja ke The Best. Karena hampir mirip, hampir lebih sempurna. Ya, kita coba ekspor ke The Best. Ya. Kita ekspor tadi yang 4 variabel, 4 orang tadi. Kita klik saja open. Oke. Ini langsung saja klik oke. Oke. Oke, kita cek apakah sudah simpan. Ternyata sudah, ini ya, dengan ekstensi The Best DBF ini ya. Oke, sekarang kita buka SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya, ya. Kita buka SPSS, kemudian kita coba untuk memasukkan file yang tadi, The Best tadi. Kita klik file, open data, ya. File open data. Oke. Kemudian kita rubah dulu file of tipe ini, kita rubah dulu ke The Best, ya. Cari The Best ini ya. Oke, kemudian kita cari tempat yang tadi kita simpan. Ya, tadi saya simpan di desktop. Ini IP data, ya. Sudah muncul, langsung kita klik open. Oke. File ini ya. Empat orang tadi, artinya kita sudah berhasil ekspor ke SPSS. Oke, baik, sekian tutorial terkait dengan Epidata, bagaimana menggunakan Epidata untuk membuat struktur kuesioner sampai kepada kita melakukan ekspor. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Nantikan tutorial selanjutnya, ya. Sekian dan terima kasih.